Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfiananda Putri. Aku merupakan mahasiswa semester 4 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Di sini aku mau menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan LMS dengan menggunakan Moodle. Baik, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mengunduh Moodle terlebih dahulu. Kalian bisa mengunduh Moodle melalui situs resmi Moodle. Setelah itu, pilih versi Moodle yang sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan. Karena pada tutorial ini saya menggunakan Windows, maka saya mengunduh versi Moodle untuk Windows. Lalu, kalian juga dapat memilih versi Moodle yang kalian inginkan. Setelah selesai mengunduh, file Moodle akan berbentuk zip. Selanjutnya, ekstrak file tersebut ke lokasi yang kalian inginkan. Pada tutorial ini, saya mengekstrak ke directory D dan membuat folder bernama Moodle. Di dalam folder Moodle terdapat beberapa file. Yang pertama adalah Start Moodle, Stop Moodle, dan folder Server. Untuk menjalankan Moodle, klik dua kali pada file Start Moodle. Setelah itu, akan muncul jendela Command Prompt atau CMD. Tekan Enter, lalu tunggu hingga proses selesai. Jika proses berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, buka browser, lalu ketik localhost pada kolom pencarian. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman instalasi Moodle untuk melanjutkan proses pengaturan. Pada bagian ini, kalian tinggal klik next, hingga muncul ke bagian ini. Nah, di bagian ini kalian bisa mengisi database name. Misal di sini saya akan mengisi database name menjadi SMAN1. Dan untuk database password saya kosongi dan database port boleh dikosongi ataupun bisa diisi dengan 3306. Lalu klik next. Selanjutnya, kalian akan diarahkan untuk mengisi username dan password, first name, last name, email, kota, country, time zone, dan deskripsi. Untuk username dan password, serta first name, last name, email, kalian bisa mengisi sesuai dengan keinginan kalian. Untuk email, kalian bisa isi dengan email kalian sendiri atau email sekolah. City itu kalian bisa isi dengan daerah kalian sendiri. Time zone itu kalian pilih ke Asia, Indonesia. Nah, untuk deskripsi kalian bisa kosongi atau kalian bisa isi dengan ucapan selamat datang di situs web sekolah kalian. Setelah itu, klik next dan akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya server melakukan pengecekan. Apabila keseluruhan server berwarna hijau, maka kalian dapat mengklik next. Selanjutnya, kalian dapat mengisi atau mengedit nama situs yang akan kalian buat. Full site name adalah nama situs yang akan kalian buat. Short name situs adalah singkatan dari situs yang kalian buat. Selanjutnya, pada bagian lokasi, kalian pilih ke bagian Asia atau Jakarta. Kalian juga akan disuruh untuk mengisi email dan support kontak. Kalian dapat mengisi email sekolah maupun email kalian sendiri. Dan selanjutnya kalian akan diarahkan ke bagian dashboard. Untuk membuat kelas, yang pertama kalian klik pada bagian My Courses, kemudian ke Manage Courses Categories. Kemudian kalian klik pada bagian Create New Category. Pada kategori name, kalian klik nama kelas yang akan kalian buat. Misalnya di sini saya membuat kelas TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kategori ID number itu singkatan dari kategori name. Di bagian deskripsi, kalian dapat mengosongi bagian tersebut atau kalian dapat isi seperti ini sesuai dengan kelas yang kalian buat. Apabila telah selesai, kalian klik Create Kategori. Kemudian kalian kembali ke bagian My Courses, lalu Create Courses atau Create Class, buat kelas. Pada
Pada bagian course full name, kalian bisa isi dengan nama course yang akan kalian buat, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Course short name saya isi TIK, dan untuk pada bagian kategori, pilih kategori yang telah kalian buat. Course start date itu merupakan jadwal kelas kalian. Nah, pada bagian deskripsi kalian bisa isi dengan ucapan selamat datang di kelas kalian. Pada bagian course image, kalian pilih sampul atau gambar untuk bagian kelas kalian. Kemudian kalian save dan display. Nah, selanjutnya kalian dapat mengisi kelas kalian dengan materi-materi atau pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Di sini yang pertama saya buat adalah pada general ini saya tulis teknologi informasi dan komunikasi. Pada bagian new session pertama saya buat sebagai presensi atau absensi untuk kelas kalian. Pada new session pertama kalian ganti menjadi pertemuan 1 dan klik enter. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua dan seterusnya. Untuk mengedit pertemuan, kalian bisa klik pada titik 3 lalu edit setting. Kemudian di pertemuan 1 ini, kalian bisa tambahkan seperti kata pengantar untuk materi pertama. Nah, untuk menambahkan materi, kalian pilih subsection, lalu new subsection, kalian bisa isi dengan nama materi kalian. Klik enter, lalu kalian ke bagian titik 3 untuk menambahkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk menambahkan materi, kalian klik add and activities. Karena materi berbentuk file, maka kalian pilih file. Kemudian untuk nama, kalian berikan nama materi perangkat keras atau materi kalian. Kemudian kalian pilih file materi kalian. Setelah itu, klik save and return to courses. Lakukan proses pada pertemuan 1 ke pertemuan yang lain. Misal pada pertemuan keempat ini saya menggunakan materi dari link video atau YouTube, maka klik add and activity, pilih bagian link atau URL, kemudian
berikan nama materi, kemudian tempelkan link materi. Lalu klik Save and Return to Courses. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tugas atau kuis di setiap pertemuan. Misal pada pertemuan pertama, kita pilih activity or resort, lalu kalian pilih yang bagian kuis. Tambahkan nama kuis sesuai dengan materi kalian. Kemudian, sesuaikan waktu dalam pengerjaan kuis tersebut, misal di tanggal 6 di jam 7 hingga jam 10. Nah, di sini saya hanya menampilkan nilai saja. Kemudian klik Save and Return to Courses. Untuk menambahkan soal kuis, kalian klik Quiz, lalu klik ADD Question. Klik ADD, lalu pilih yang A New Question. Ada berbagai macam bentuk kuis, namun saya memilih kuis pada pilihan ganda. Lalu tambahkan nama kuis. Kemudian tambahkan soal kuis pertama. Pada bagian number the choice, kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misal di sini aku pilih huruf A, B, C. Kemudian kalian tambahkan jawabannya di bagian answer. Pada bagian grade, kalian bisa pilih jawaban mana yang benar. Kalau misal jawaban itu benar, kalian pilih 100%, dan misal jawaban itu salah, kalian pilih none. Kemudian, kalian bisa save change and continue editing. Untuk menambahkan soal kedua, kalian bisa ke bagian question bank, lalu klik pada bagian create a new question. Pilih tipe kuis sesuai dengan soal yang pertama.
Selanjutnya, untuk menambahkan tugas, kalian bisa klik activity, pilih assignment, lalu tambahkan nama tugas. Pada bagian deskripsi bisa dikosongi atau bisa kalian isi. Pada bagian activity instruction, kalian bisa isi instruksi untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian upload file untuk tugas tersebut. Pada bagian availability, kalian pilih tanggal pengerjaan dan terakhir pengerjaan tugas. Jika sudah selesai, kalian bisa klik save and return to course. Selanjutnya kita akan menambahkan soal untuk di bagian UTS maupun di UAS. Klik activity, pilih assignment, lalu tambahkan nama assignment, tambahkan instruksi untuk mengerjakan UTS atau UAS, pilih file yang berisi soal untuk UAS atau UTS. Tak jauh beda dengan pembuatan tugas, pada bagian availability, kalian bisa menambahkan tanggal untuk mengerjakan dan waktu terakhir dalam pengumpulan jawaban UAS atau UTS tersebut. Berbeda dengan tugas, pada cut off date, kalian enable, lalu pilih tanggal dan waktu terakhir pengumpulan tugas. Pada cut off date berarti setelah jam terakhir pengumpulan, maka pada bagian dokumen UAS atau UTS tidak akan bisa diakses. Selanjutnya kita ke bagian presensi. Kita akan menambahkan presensi untuk setiap pertemuan. Apabila di bagian ADD activity tidak ada bagian attendance, berarti kalian harus mendownload plugin terlebih dahulu. Kalian klik pada bagian set administration, pilih plugin, lalu browse new plugin. Search attendance, kemudian pilih attendance yang akan kalian pakai. Apabila sudah ketemu attendance yang kalian inginkan, klik download. Lalu apabila telah selesai, file download tersebut akan berupa zip. Upload file zip tersebut di bagian install plugin. Apabila proses telah selesai, maka klik continue. Kemudian kalian klik pada bagian user untuk menambahkan user baru. Kalian bisa menambahkan secara manual satu persatu, atau kalian bisa rekap user terlebih dahulu, kemudian file tersebut disimpan dalam format file CSV. Apabila proses upload user telah selesai, kalian kembali ke course, lalu klik ADD activity, pilih attendance, dan berikan nama serta deskripsi untuk bagian presensi. Kemudian save and return to courses. Untuk menambahkan presensi, kalian klik pada attendance atau presensi tersebut, klik ADD session, lalu tambahkan tanggal serta waktu untuk presensi atau absensi. Ulangi proses tersebut hingga beberapa pertemuan. Nah, pada bagian atas ini saya sedikit menambahkan tampilan baru. Klik ADD activity, pilih bagian yang text and media,
pilih tools, lalu pilih yang shortcut. Karena sebelumnya saya sudah menyiapkan, jadi saya tinggal menyalin kode tersebut. Lalu kita bisa mengedit dengan menambahkan nama guru dan deskripsi singkat mata pelajaran tersebut. Nah, apabila ingin menambahkan kelas baru, kalian tinggal mengulangi cara sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu dalam pembuatan LMS untuk sekolah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.